Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Utak-atik nama calon hingga simulasi pasangan calon untuk ajang Pilpres 2024 sudah dimulai. Meski sejumlah nama mengaku 2024 masih lama, tapi perbincangan politik tidak bisa terhindarkan saat terjadi silaturahmi. Peta politik bahkan bisa berubah karena ternyata yang populer belum tentu dipilih atau mendapatkan restu dari ketua umum partai politik. Pemirsa, informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime Time News hari ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Dengan alasan nostalgia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono datang ke kota Bandung bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mengaku bersahabat kepada daerah Jabar yang akrab disapa Kang Emil itu pun membonceng AHY untuk berkeliling menyusuri jalan kota Bandung. Keduanya pun menyempatkan melakukan pertemuan secara tertutup berdua saja di sebuah tempat makan di Ciumbelit, kota Bandung. Keduanya tidak menafikan ada perbincangan soal politik, namun memastikan perbincangan untuk 2024 masih terlalu dini dilakukan. Kalau berbicara sejauh itu tidak ya, artinya kita sendiri mencoba realistis, fokus, tahu diri tadi katakan Emil. Berbicara 2024 saya pikir masih cukup jauh ya, saya tidak ingin terlalu banyak berspekulasi, tapi berbicara politik saya sudah pasti, namanya juga politisi pasti berbicara politik. Tapi nanti saja isinya. Kalau berpasangan mau nggak Pak? Kira-kira Pak? Belum bisa dijawab karena politik bukan matematik. Nanti aja menjelang-menjelang. Nama RK dan AHY masuk dalam radar hasil survei Parameter Politik Indonesia tentang 15 nama capres dan elektabilitasnya. Namun Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menggarisbawahi popularitas berbanding lurus dengan keterpilihan responden. Namun partai politik tetap punya keputusan sendiri. Bahwa Anies boleh populer, Ganjar boleh populer, atau siapa lagi yang populer, Ridwan Kamil boleh populer. Tapi kalau ketua-ketua umum partai, terutama partai menengah ke atas ini mengunci pencapresan, ya kesempatan mereka yang populer, wassalam. Soal pencapresan, ini nggak ada kaitannya dengan elektabilitas dan popularitas. Semua ketua umum. Itu kan menunjukkan bahwa di partai itu punya logika sendiri dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dua partai politik pemegang suara dominan 3 besar di Indonesia, yakni PDIP dan Golkar, setuju bahwa partai politik harus punya calon yang dipertaruhkan terlebih bila elektabilitas partai mendominasi. Saya pribadi ya mendorong untuk Mbak Puan itu sebagai capres ya. Tentu kan agak dengar tadi angka kita 22, bahkan ada berbagai survei ada yang 24-26%, ya masa kita jadi orang nomor 2 ya, jadi cawapres sih, belum wapres lagi, cawa mulu, masih calon lagi. itu kan kesannya loh, kok kita nggak percaya diri ya bertanding ya, untuk apa? Wong berpolitik itu untuk berkuasa kok. Kalau Ketua Umum kami Pak Erlangga dicalonkan menjadi presiden, tentu itu adalah desakan dari para kader dan merupakan hasil dari musyawarah nasional tahun 2019 yang lalu. Nah, jadi ketika muncul nama beliau dalam top of mind 0,4, ya beliau memang belum mendeklarasikan diri sebagai calon presiden gitu. Jika setiap partai politik bersikukuh mengusung kadernya tanpa melihat hasil survei elektabilitas dan popularitas, maka bisa menjadi jalan buntu bagi nama yang tidak bernaung di bawah partai politik. Karena menurut undang-undang, pengusungan capres-cawapres harus memenuhi ambang batas perolehan suara atau presidential threshold, yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya. Tim Liputan Metro TV. Metro TV.